Mukodimah bagian ketiga. Pelaksanaan proyek raksasa yang bersifat internasional ini, yang paling menonjol. Mendirikan suatu perguruan tinggi dengan nama Al-Kulliyah Al-Injliziyah Al-Syarqiyah Al-Muhammadiyah atau Anglo-Oriental Mohammedanism College, yang kemudian berubah menjadi Moslems University Aligarh pada tahun 1875, dengan menampilkan Sir Ahmad Khan tahun 1818 sampai tahun 1899, seorang politikus, wartawan dan sarjana yang mengepalai akademi tersebut. Membina dan membiayai seorang pegawai pemerintah Inggris di India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad, yang kemudian membiayai gerakan Ahmadiyah Qadian. Pendirian gerakan Ahmadiyah adalah reaksi langsung terhadap timbulnya pemberontakan di India, tahun 1842 yang menggoncangkan antara di Inggris yang dipimpin oleh seorang ulama bernama Syekh Sayyid Imam Ahmad bin Irfan dengan hanya bermodal ajaran dan semangat Islam, jihad fisabilillah. Mirza Ghulam Ahmad hidup pada tahun-tahun 1839 sampai tahun 1908 Masehi. Dia dilahirkan di desa Qadian, di wilayah Punjab, India tahun 1839 Masehi. Dia tumbuh dari keluarga yang terkenal suka khianat kepada agama dan negara. Begitulah dia tumbuh, mengabdi kepada penjajahan dan senantiasa mentaatinya. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi nabi, kaum muslimin bergabung menyibukkan diri dengannya sehingga mengalihkan perhatian dari jihad melawan penjajahan Inggris. Oleh pengikutnya dia dikenal sebagai orang yang suka menghasut, pembohong, banyak penyakit, dan pecandu narkotika. Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya nabi penutup, menerima wahyu. Dus Ahmadiyah pada hakikat adalah agama baru, hanya tetap dinamakan Islam atau Islam modern. Dia mengarang buku-buku, brosur, majalah antara lain, Review of Religion, tahun 1900 untuk menyebarkan ajaran dan penafsirannya ke segala pelosok dunia Punjab, Arab, Persia, Eropa, dan lain-lain. Mirza sendiri di dalam salah satu kitabnya, bernama Tirjakul Qulub halaman 15, mengakui bahwa sebagian dari umurnya adalah memenuhi tugas-tugas tersebut, demi kekalnya penjajahan Inggris terhadap India. Apa yang dilakukan oleh Inggris di India, pada hakikat sama dengan apa yang dilakukan oleh penjajahan Barat di mana saja, juga oleh Belanda di Indonesia. Seorang tokoh besar orientalis, penasehat pemerintah penjajah Belanda, Snoek Horgranye memberikan advies. Belanda tidak perlu mengkristenkan umat Islam Indonesia, karena hal itu akan menimbulkan perlawanan terbuka dan ini akan membahayakan kedudukan Belanda sendiri. Cukuplah kalau umat Islam Indonesia, terutama menciptakan kemudahan-kemudahan pasti mau menerima dominasi dan supremasi Barat di bidang filsafat dan kebudayaan, meskipun mereka tetap bermerek Islam. Penerimaan terhadap dominasi dan supremasi Barat. Pemujaan kepada segala yang berasal dari Barat. Rasa rendah diri sebagai orang Timur, yakni orang Islam. Hingga didirikan sekolah-sekolah Barat untuk anak Islam Indonesia, di mana mereka dibina sebagai pemuja Barat dan coba merendahkan bangsa dan agamanya sendiri dan kelak anak-anak ini akan menjadi pemimpin, pejabat yang akan mempengaruhi bangsa dan umatnya. Pendapat Horgranye ini dibantah oleh penasehat-penasehat atau orientalis Belanda yang lain, seperti Edinburgh, dengan pendapatnya. Jiwa Islamnya warga Indonesia, tanpa harus mengkristenkan, ini saja sudah berbahaya. Mereka nanti akan menjadi musuh penjajahan Barat. Pengkristenan harus digiatkan untuk mematikan semangat jihad yang diajarkan oleh Islam. Mencegah meluasnya materialisme, komunisme. Akhirnya, pemerintah jajahan Belanda melaksanakan dua nasihat itu secara berbarengan. Mereka buka sekolah-sekolah untuk membaratkan anak-anak Islam di Indonesia, dan mematikan jiwa atau semangat Islamnya. Mereka gerakkan zending-zending misi misionaris, benih Katolik atau Kristen atas biaya pemerintah, yang dipungut dari rakyat Islam Indonesia sendiri.